Nah, sahabat, dulu di sini ini sangat terkenal ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya, kalau Anda pernah ke sini tahun 10 tahun yang lalu, mungkin Anda pernah mabit di sini. Nah, sekarang coba Anda lihat, tidak ada yang namanya tempat mabit, ya. Mabitnya itu di Mina, di pemondokan sana sudah disediakan. Jadi tidak ada lagi yang mabit di depan jamarat. Nah, nih sahabat. Jadi benar-benar sudah disterilkan. Sudah disterilkan. Jadi nggak ada lagi yang cerita yang mau duduk-duduk, mau bawa tikar apa segala macam, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Angget Doi. Kali ini saya bertugas di jamarat ya. Di jamarat ini tugas pokok kami adalah mengarahkan para jamaah dan membantu yang tersesat. Seperti apa pelaksanaan tugas kami. Dan kebetulan saat ini sudah ada satu rombongan yang tersesat dari tadi. Mereka hanya muter-muter di sini dan tidak tahu jalan pulang. Bagi siapa yang pernah berhaji di tahun 2000-an, ini dulu kosong dulu ini. Disinilah tempat mabit kita. Tandanya adalah hotel ini. Jadi di sini penuh orang Indonesia dulu sebelum ada ini pemondokan-pemondokan ini. Ini sangat terkenal dulu sahabat. Mungkin barangkali ada dulu yang pernah berhaji disebut Haji Koboi ya. Dan ini tempat mabit kita dulu di tahun 2000-an. Sampai tahun 2007-2008 sudah ditertibkan dan dibangunlah pemondokan-pemondokan ini. Sudah jadi seperti ini. Nah, ini yang disebut pemondokan ring 1 ya. Ini salah satu. Nah, ini coba lihat. Nomor 1 ya. Jadi ini adalah pemondokan VIP. Jadi kalau ada para pejabat, ini rata-rata mereka ditempatkan di sini. Ya. Nah, seperti ini. Ini dulu di sini ini tempat orang mabit ini. Ini karena ini kosong dulu. Jadi tempatnya orang Indonesia yang kuasai dulu, paling banyak dulu. Yang disebut Haji Koboi atau siapa saja boleh datang berhaji. Kalau sekarang sudah pakai aturan harus memakai tasre. Sekarang sudah hampir tidak ada yang namanya Haji Koboi. Sekarang ini harus memakai prosedural, yaitu harus benar-benar terdaftar Anda sebagai jamaah haji. Perlu diingat dan perlu dicatat bahwa pemerintah Arab Saudi mengeluarkan regulasi atau peraturan bagi warganya atau para mukimin. Boleh Anda berhaji sekali, nanti boleh Anda berhaji lagi 5 tahun kemudian. Jadi memang sudah jelas ada regulasinya, sudah ada aturannya demikian. Jadi bukan cuma di Indonesia yang punya aturan. Jadi di sini memang sudah sangat ketat untuk pengaturan yang namanya beribadah haji. Dan untuk itu para sahabat dimanapun Anda berada yang ingin beribadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini, pertama-tama Anda harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ikhlas. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kalian untuk datang beribadah umroh. Ya sahabat, ini benar-benar ini jadi yang orang tahu tempat ini, pernah mabit di sini dulu, ini punya sejarah dan punya histori masa lalu yang mungkin ada historinya yang manis, ada juga mungkin yang kelam. Contoh kecil, mungkin kita lagi asik-asik tidur, dibangunkan oleh petugas itu namanya yang tidak baik. Nah, yang paling baik, Anda lagi asik-asik tidur, biasa datang orang memberikan sedekah minuman seperti ini. Ini sedekah tadi, disebut ini sabilillah. Nah, itu disebutkan itu adalah memori yang manis. Nah, jadi sangat terkenal ini dulu. Sampai di bawah jamarat itu dulu dikuasai oleh orang-orang Indonesia, baik itu haji reguler maupun furoda, bahkan yang koboi pun ada semua, tumpah ruah di sini di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi 10 tahun terakhir pemerintah Arab Saudi sudah membuat satu regulasi, yaitu mamnu'ah. Jadi dilarang bagi jemaah haji yang koboi tersebut atau tidak punya tasrih, dan itu punya denda yang cukup besar ya. Jadi bagi siapa kedapatan berhaji tidak memakai tasrih, itu dendanya 10.000 real. Kalau dihitung uang Indonesia sekitar 40 juta.
Dan catatannya, sahabat dimanapun Anda berada, untuk kami yang tinggal di Arab Saudi, walaupun tinggal di kota Mekah ini yang cuma beberapa jengkal aja pergi ke Arafah, apabila mau beribadah haji, maka Anda harus menyetor ke pemerintah atau ke muasasah yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu untuk tahun ini. Tahun ini saya tidak tahu tahun depan ya. Untuk tahun ini 10.500 real. Bayangkan, jadi kalau diuangkan rupiah, dia di kisaran 60 juta lebih. Jadi kurang lebih hampir sama dari Indonesia ke sini. Nah, catatannya yang tadi saya katakan, Anda sudah boleh berhaji hari ini, 5 tahun kemudian boleh Anda berhaji kalau terpilih. Jadi dia sistemnya kuota juga. Nah, seperti itu sahabat. Nah, ini jamarat sudah di depan sahabat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesempatan, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita tetap diberikan Allah SWT rezeki, berikan kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah insyaallah. Doa saya terhadap para sahabat dimanapun Anda berada, semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT. Sangat indah memang pemandangannya, apalagi di waktu sore begini. Udaranya saat ini sangat baik. Udaranya saat ini sangat kondusif. Jadi, dan ini rata-rata yang di pemondokan sini dari negara-negara Khalij atau negara-negara kawasan Timur Tengah. Untuk pemondokan Indonesia itu di balik gunung ini, ya. Jadi sekali lagi untuk pemondokan Indonesia di balik gunung ini. Memang cukup jauh ini. Dan seperti ini, tidak boleh, saya bawa anak kecil, tidak boleh berhenti di jalan ya. Nah, coba Anda bisa melihat sendiri bagaimana pemandangannya. Cuma untuk tahun ini, untuk kali ini memang untuk pergi ke jamarat atau pelontaran jumroh itu sangat jauh. Dan kalau yang ada di pemondokan sini dia sangat enak. Jadi begitu dia waktunya tiba untuk melempar jamarat, mereka tinggal berjalan karena jamaratnya cuma di depan. Ya, tapi dia tetap keliling juga, kembali dia keliling seperti yang kita lakukan tadi. Ini sangat baik sekali sebetulnya untuk pengaturannya. Cuma ya, untuk jamaah yang sudah uzur kan capeknya itu, seperti saya ini kan sudah uzur, jadi cepat capek gitu. Udah capek. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, coba lihat, ini sekarang giliran mereka ya yang akan melempar jamarat sekarang. Seperti ini, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini dari negara-negara Khalij. Negara Khalij tersebut ialah negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kalau bahasa Arab di sini itu disebut negara Khalij. Kasihan ibu ini sampai jatuh ya, sampai kecapean ya. Jatuh, kasihan ibu ini. Ya, kasihan itu. Kasihan ibu itu, capek, kecapean. Apa ini? Qatar. Qatar, ah? Qatar? From here? Oh, jamarat here? Jamarat here? Oh, oke, thank you. Jadi saya bertanya, kalau untuk pelemparan jamarat, ya benar di sini. Sahabat, ini sudah tempat pelemparan jamarat. Jadi ini di sana ada petunjuknya. Yang pertama adalah small jamarat atau jamarat sagir, atau bahasa Indonesianya pelemparan kecil ya. Nah, baru yang di tengah itu disebut wasat, baru kubra, yang terakhir kubra. Hari ini kita melempar yang kubra. Ini nanti mulai
hari Minggu. Besok yang itu, ya. Seperti itu, sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Ini masih lengang sekali karena apa? Karena rata-rata jamaah haji sekarang yang habis mabit di Musdalifah, mereka tadi pagi sudah selesai melempar. Jadi mereka sekarang pergi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ibadah. Nah, nanti mulai sebentar malam di atas jam 1 sudah mulai lagi yang datang melempar, yang khususnya yang mengambil nafar sani. Ya, kalau nafar awal belum. Ya, yang mengambil nafar awal besok dia sebentar di atas jam 1 dia sudah boleh ngelempar lagi, ngelempar yang ini. Ya. Itu. Jadi seperti itu, sahabat. Nah, sahabat dimanapun Anda berada, ini rombongan baru selesai ngelempar jumrah. Dan kenapa sepi begini? Karena tadi pagi rata-rata jamaah haji itu sudah melempar. Jadi ini yang terlambat. Nanti sebentar subuh lagi, sebentar di atas jam 1 baru ramai lagi orang datang melempar ini. Ya, ini sangat lengang sekali. Benar-benar sangat sepi. Dan Masya Allah tabarakallah. Dan perlu diketahui bahwa yang paling ramai itu di lantai 2 di atas. Ini lantai dasar ya. Ya, ini lantai dasar. Lantai dasar ini memang sangat sepi. Masya Allah tabarakallah. Sepi sekali ini. Dan ini jamaah dari Khalid ya. Nih, bisa kita lihat. Mungkin dari Suriah atau dari mana ini dia. Saya kurang tahu. Masya Allah, ini lagi melempar. Dan sangat sepi. Sepi sekali. Ya. Yang ramai itu di atas. Ya. Coba Mahbas Jin mana? Oh, di sini Mahbas Jin. Oh, ini juga Mahbas Jin. Jadi saya harus kembali ke sana. Nah, coba bisa Anda melihat yang melempar hanya sedikit karena memang jamaah haji terfokus di lantai 2 untuk melempar ini, lantai dasar ini. Ya. Jadi kita lewat di sini ya, sahabat ya. Nih. Jadi itu kalau ke Mina itu ada tulisannya Mina sana. Tuh. Mina juga sana. Jadi lewat sini boleh, lewat sini jauh tadi itu. Nah, ini masih di lantai dasar makanya sepi ya. Oke. Aduh, udah capek jalannya. Soalnya areanya ini sangat luas sekali. Luas benar. Jadi mungkin ada para subscriber yang pernah naik haji dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin yang pernah mendapat pelontaran di lantai dasar, seperti inilah suasananya. Untuk mengulang kembali masa-masa itu, saya makanya mengambil video ini agar supaya kalian bisa melepas kangen lagi dengan tempat ini. Dan perlu para sahabat ketahui bahwa dulu memang di daerah sini dibolehkan untuk mabit, tapi sekarang sudah tidak boleh. Contoh ini sekarang sudah disterilkan, sudah dipagar sedemikian rupa dan dijaga oleh keamanan, yaitu dari pihak kepolisian dan dari pihak tentara. Oh, udah sangat capek sekali. Nah, itu lantai 3 kita harus melalui jalan yang sana. Jadi kalau dari Azizia itu di lantai atas ya, lantai atas. Dan itu jalannya kereta api yang paling atas ya. Yang ini itu kalau dari Azizia kita bisa naik di situ. Nah, ini untuk akses lift sampai di atas. Coba kita hitung tangkanya, lantai 1, 2, 3, 4 paling atas ya. Jadi yang aktif itu sampai lantai 3. Ini mungkin gambarnya kurang bagus karena sudah malam ya. Sudah malam. Nah ini, jadi orang pergi ngelempar jamarat ini, dia benar-benar sudah dikontrol, dibuat satu jalan agar supaya bisa mengontrol mereka. Dan catatannya, jamaah tidak boleh berhenti
harus jalan terus. Nah itu karena Anda bisa lihat petugas ini di setiap 10 meter ada lagi kepolisian berkolaborasi dengan tentara. Jadi kalau petugas dari Indonesia seperti kami ini cuma memantau, jangan sampai ada jamaah kita yang kesasar, jangan sampai jamaah kita ada yang barangkali sakit. Nah itu adalah tugas pokok kami, memastikan jamaah kita terlindungi, dan mudah-mudahan para jamaah kita juga tidak ada yang mengalami hal-hal yang di luar dari dugaan kami seperti yang tadi. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap diberkahi, dan mudah-mudahan mereka menjadi haji dan haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan sahabat, hotel saya tepatnya di Mahbasin, yaitu kita ke depan sedikit baru belok kiri, setelah itu kanan lurus. Nah, tidak terlalu jauh hotel kami ada di sana. Dan hotel itu sangat strategis, sangat-sangat strategis. Dan untuk tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk para jamaah haji, di samping ini sudah disterilkan, lagi pula jamaah haji memang hanya sekitar 50%, ya sekitar 50%. Nah ini mungkin jamaah haji kita lagi sholat, ya. Nah sahabat, dulu di sini ini sangat terkenal di sini. Jadi tahun-tahun sebelumnya, kalau Anda pernah ke sini tahun 10 tahun yang lalu, mungkin Anda pernah mabit di sini. Nah sekarang coba Anda lihat, tidak ada yang namanya tempat mabit, ya. Mabitnya itu di Mina, di pemondokan sana sudah disediakan. Jadi tidak ada lagi yang mabit di depan jamarat. Nah, nih sahabat. Jadi benar-benar sudah disterilkan, sudah disterilkan. Jadi nggak ada lagi yang cerita yang mau duduk-duduk, mau bawa tikar apa segala macam, tidak ada. Benar-benar saat ini sudah pemerintah Arab Saudi benar-benar sudah menata sedemikian rupa agar supaya tidak jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu banyak yang tidur di sini, yang mabit di sini, ya. Nih kalau cuma untuk sholat aja petugasnya masih membolehkan, tapi kalau sudah untuk tidur itu mungkin barangkali sudah tidak boleh gitu. Jadi seperti itu sahabat ya. Nah sahabat, seperti itu Anda sudah melihat bagaimana tadi tempat melempar jamarat yang sepi, karena memang tadi pagi jamaah kita sudah banyak yang melempar. Dan juga untuk kuota para jamaah haji datang ke beribadah haji tahun ini hanya 50%. Jadi negara kita Indonesia itu mendapatkan jatah yang terbesar di seluruh dunia, dapatkan 100.051 jamaah, ya. Jadi cukup besar lah. Setelah itu India, baru Pakistan, baru Bangladesh. Jadi untuk itu jamaah kita mendapatkan perhatian khusus. Salah satu contoh yaitu kami sebagai petugas ditempatkan di tempat ini untuk mengawasi para jamaah kita. Nah sahabat, barangkali cukup sampai di sini, saya juga udah capek ini dia. Kita jalan ini, mutar aja di sini mungkin sekitar 20 kilo ini. Tidak boleh berhenti. Ya. Ya untuk itu dari jamarat saya mengucapkan summa ila lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.